Mata Duolo Topot Silita, Rumah Literasi Gorontalo. Hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman. Ibu Armin buat materi kita hari ini, yaitu Hari Aksara. Bu, gimana hari ini Bu perjalanan ke sini? Ya, alhamdulillah baik, aman, dan saya bisa tiba di rumah literasi tempat waktu ya. Oh, nggak ada halangan Bu ke sini tadi? Tidak ada yang cukup berarti. Oh gitu. Jadi hari ini kita mau bahas Hari Aksara Bu. Tapi sebelumnya tuh Hari Aksara tuh apa sih Bu? Buat yang lain nggak tahu kan? Sebelum saya sedikit mungkin mengulas tentang Hari Aksara, nama saya Armi ya, bukan Armin. Oh iya, Armin Asto. Iya. Maaf Bu. Iya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, saya Armi dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Hari ini terima kasih saya diundang ke Rumah Literasi untuk melakukan siniar tentang Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September setiap tahunnya. Ya. Jadi teman-teman, Hari Aksara itu sebenarnya kan sama dengan Hari Literasi, Hari Melek Huruf, dan tujuan dilaksanakannya itu agar kita semua, termasuk teman-teman generasi muda, bisa memaknai bahwa kita itu harus selalu ingat bahwa kapanpun kalau ada kesempatan harus bisa membaca, berkarya, menulis misalnya, seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Mungkin kalau mau dijelaskan definisi secara panjang lebar mungkin terlalu ribet ya. Jadi artinya dengan peringatan Hari Aksara itu teman-teman bisa berkarya. Mungkin dari hasil bacaan-bacaan bisa yang kita lakukan bisa memahami banyak hal dan bisa kita tuangkan dalam ide-ide yang lebih kreatif dan menjadi sebuah tulisan yang bagus. Gitu. Iya sih. Intinya sih itu. Iya sih, saya juga pernah baca tuh Hari Aksara tuh kayak tujuan sebenarnya itu buat mengurangi buta huruf ya Bu? Iya, mengurangi buta huruf. Salah satu tujuannya itu. Tapi kan sekarang udah seiring berjalannya waktu, kita udah punya handphone, kita udah dari yang zamannya koran, terus sekarang ke handphone, kita kan udah otomatis mau tidak mau seiring berjalannya zaman kita dipaksakan untuk bisa membaca. Iya, jadi memang perkembangan zaman dia bukan juga memaksa kita, mengajak kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, termasuk dalam hal membaca, menulis. Jadi tidak harus membaca sebuah buku memang buku yang ya utuh yang buku, tapi kan bisa buku digital. Jadi sekarang kan apalagi masa pandemi seperti ini, kita terbatas akses kemana-mana sehingga sarana di media sosial bisa kita jadikan sebagai tempat untuk berinteraksi, mengembangkan literasi seperti itu. Itu sih. Oke, karena soal Hari Aksara udah dikasih tahu, sebenarnya di Hari Aksara tuh kita ngapain sih? Iya, kalau saya sih begini. Ini pemikiran sederhana saya ya. Setiap hari tuh kita harus melakukan literasi, apalagi literasi membaca dan menulis. Teman-teman yang memiliki gawai ya pasti memiliki kesempatan yang banyak untuk membaca. Tapi mungkin gawai yang kita punya itu kita lebih banyak kita gunakan untuk berkomunikasi, tetap membaca. Nah, salah satu dampak negatif dari gawai kan media sosial itu kan kita mudah percaya berita jadi mudah percaya informasi yang tidak faktual ya, seperti itu, yang seperti itu. Jadi dengan literasi ini teman-teman yang rajin membaca pasti akan memiliki informasi yang cukup untuk memfilter informasi-informasi yang tidak betul. Jadi kita tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax seperti itu. Iya sih, sebenarnya juga untuk berita hoax kayaknya during this pandemic itu kayak ada orang ngaku-ngaku kalau misalnya kecelakaan, mengakui kalau dirinya itu dibully dan ternyata malah dia memalsukan data dirinya supaya
dia terkenal. Iya, jadi menurut saya itu sih sebenarnya jalan pintas ya. Padahal kalau mau terkenal kan dengan berkarya. Seharusnya berkarya seperti sih. itu. Nah, Agar berkarya bermanfaat dengan, untuk berbangsa. Benar. Nah, berkarya dengan apa? Tentu dengan literasi kan, seperti itu. Kemudian dengan literasi juga kan kita bisa belajar mengambil kesimpulan. Jadi apa yang kita baca, iya, apa yang kita baca, tulis, kita review. Jadi iya benar, jadi wawasan untuk kita. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi sebuah masalah kan mudah mengambil keputusan karena kemampuan literasinya sudah tinggi seperti itu. Iya, dari dia berbagai bacaan. Oh ya, sebelumnya teman-teman nih, literasi itu bukan cuma soal baca, bisa juga soal apa yang kita tulis dan berkembang, terus kita jadikan di publikasi agar orang-orang bisa mengenal ilmu ini, ilmu itu. Semua orang bisa untuk berliterasi, cuman dari kemauan kita. Iya nggak, Bu? Iya, benar sekali. Dan berbicara tentang literasi ya, menurut saya kita tidak perlu terlalu banyak teori. Ayo kita lakukan praktik baik literasi dengan cara apa tadi? Menulis ya, tentu saja menulis, atau mungkin teman-teman yang sering menggunakan media sosial, ayo kita menulis hal-hal yang baik, mungkin hanya sepenggal kalimat tapi memiliki makna kan. Jadi itu bisa menjadi bahan renungan untuk orang-orang bahwa misalnya ada pesan-pesan apa di dalam sebuah tulisan, mungkin dalam bentuk cerpen atau puisi, itu kan karya literasi yang bagus, literasi yang baik. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah memiliki banyak tulisan kan bisa dikumpulkan jadi satu buku. Iya, betul. Kan jadi memang teman-teman itu harus pandai-pandailah menggunakan media sosial untuk apalagi untuk literasi ya saya. Siapa tahu cerita pengalaman buruk ketemu pencerahan dikasih ke orang. Oh iya, dulu bisa. Temen aku kayak gini guys. Problem solvingnya kayak gini gitu. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita tanamkan bermanfaat untuk orang lain. Benar. Dan untuk teman-teman yang ada di Provinsi Gorontalo ya, kami di kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu memang tidak secara khusus memperingati Hari Literasi internasional ini, tapi memang kalau misalnya ada event-event tertentu yang mengundang kami ya pasti kami lakukan. Cuma kami 2 tahun ini ya memang belum mengadakan event untuk Hari Aksara ini. Hari Aksara itu, tapi kegiatan kami itu dari awal tahun sampai akhir tahun semua mengandung literasi. Kalau boleh tahu bisa disebutin nggak Bu kegiatan-kegiatan apa aja sih yang literasi biar orang-orang siapa tahu tuh pingin. Nah, untuk kalian generasi muda Gorontalo yang memiliki kemampuan literasi tinggi dalam hal menulis, kami bisa memfasilitasi itu dengan menerbitkan karya kalian dengan Gorontalo Post. Jadi kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu sekarang sejak bulan Juni bekerja sama dengan Gorontalo Post untuk meningkatkan literasi anak muda. Nah, kami membuka peluang untuk teman-teman menulis puisi, cerpen, resensi buku, kan lebih ilmiah sedikit lagi tentang esai misalnya. Nah, itu esai bisa sampai jadi itu satu kolom itu terbit bukan satu kolom, maaf, satu halaman full. Memang khusus untuk teman-teman di Gorontalo. Oh iya, jadi naskahnya itu cukup dikirim ke kami, kami yang sunting, kami yang edit, kemudian setelah itu kami kirim. Jadi di Gorontalo itu langsung terbit, tidak ada proses kecuali proses ya tata letaknya saja, tata letaknya saja di Gorontalo seperti itu. Nah, kami yang teman-teman di kantor itu yang menyunting semua. Kemudian setelah akan ada yang diterbitkan, tentu kami memberikan penghargaan untuk penulis-penulis itu, setidaknya mungkin memberikan semangat agar bisa menulis lagi. Iya, menulis lagi. Kemudian itu kan tidak langsung lolos nih tulisannya. Jadi harus dinilai dulu pasti. Iya, disunting sedemikian rupa. Kemudian kalau misalnya memang tidak layak untuk terbit, kami berikan pembinaan gitu. Jadi tidak kami lepas, teman-teman. Memang karena kami melihat seperti ini, literasi di Gorontalo sebenarnya berkembang dengan baik. Iya.
kami melihat banyak komunitas literasi, kemudian taman bacaan masyarakat, dan banyak ada literasi sekolah juga aktif. Hanya saja kita perlu satu wadah yang menjadi sarana buat teman-teman mempublikasikan tulisan-tulisan mereka. Dan tulisan-tulisan itu memang sudah disunting sedemikian rupa tanpa menghilangkan esensi dari tulisan itu sendiri, tentu dengan seizin penulisnya. Kemudian dan dibimbing juga kan? Iya, dibimbing lagi. Kami sudah tadi malam ya terakhir. Jadi ada teman-teman di kantor itu melakukan bimbingannya juga mudah karena daring, jadi tidak perlu harus tatap muka, jadi bisa kapan saja dan fleksibel waktunya. Fleksibel, benar. Dan kami juga melibatkan penulis nasional seperti itu. Jadi gitu teman-teman nih, khususnya di Gorontalo dan sekitarnya, kalau misalkan kalian punya pengalaman dan mungkin pengalaman entah itu buruk entah itu baik dan ada pelajaran di situ, kamu bisa tulis terus kalian posting deh. Bisa diposting di media sosial, di media sosial. Bisa. Tapi ada juga nih wadah nih, apa tadi Bu? Mohon maaf. Rubrik persepsi. Nah itu rubrik persepsi. Selain siapa tahu kan tulisan kalian dipublikasikan bermanfaat untuk orang, terus dapat reward juga kan? Iya, seperti itu. Juga di teman di kantor juga kan ada memang penulis, namanya Kak Dharma. Nah dia itu ya dia sih penulis muda. Jadi tulisannya tuh sampai masuk di koran nasional, bukan di koran dengan majalah nasional sudah. Kemudian saya lihat itu cara dia belajar dia kan sambil dia meskipun dia seorang penulis, dia menurut dia masih tetap sambil jalan dia tetap belajar. Nah, cara dia bekerja atau mahasiswa, Bu? Teman di kantor. Oh, okay. Iya, jadi sambil mencari ide dia bisa menggunakan media sosial, misalnya memancing teman-teman, kan kita kan pasti punya pengikut yang banyak nih di media sosial. Jadi dia memancing menurut kamu atau seperti ini mungkin sederhananya. Apa masa lalu yang paling kamu suka kah, atau yang paling menyakitkan apa? Nah, jadi orang yang komentar di media sosialnya kan itu jadi bahan. Jadi kayak bahan buat ide dia nulis ya. Jadi secara sederhana kan boleh seperti itu, memanfaatkan media sosial untuk lebih kreatif. Tapi itu hanya salah satu trik Kak Dharma untuk menulis sebuah cerita. Saya mulai itu karena dia sudah menulis berapa buku ya? Lumayan sih. Berarti kita harus contoh nih Kak Dharma nih, temannya Ibu ini, karena dia memanfaatkan media sosial dan bukan cuma untuk kayak foto, kayak nyentrik. Kan media sosial it's a lot of things that you can do. You can share giving knowledge to people. Oke, gitu. Kemudian kalau kami kan prinsipnya seperti ini. Semua yang kami publikasi di media sosial itu setidaknya memberikan informasi kepada siapapun. Jadi kalau kalian perhatikan status teman-teman itu jarang yang ada yang aneh-aneh begitu. Tapi ada informasi. Ada informasi yang pasti untuk bermanfaat untuk orang lain. Termasuk untuk literasi sih seperti itu. Oke, kan udah tuh kegiatan Gorontalo yang literasi yang diposting Gorontalo Post. Selain itu kegiatan apa lagi Bu kalau boleh tahu? Nah, selain itu kami kan ada binaan duta bahasa ya namanya. Mungkin pernah dengar duta bahasa? Teman-teman pernah dengar sih duta bahasa. Iya. Nah, mereka kan memang itu dipersiapkan untuk kegiatan literasi anak. Dari literasi anak sampai dari anak ya. Jadi literasi anak sampai literasi keluarga mereka bisa kami libatkan pada kegiatan itu. Bulan Agustus lalu kami ke Kabupaten Gorontalo di Pulau Bala sana dan di Bualemo. Oh iya, jadi dari daerah-daerah ke situ ditanamin untuk literasi ke anak-anak itu. Jadi kami masuk ke pelosok-pelosok untuk berbagi informasi tentang literasi. Tapi emang sih untuk daerah-daerah pelosok itu kan untuk sebagian orang berpikir bahwa seluruh Indonesia itu udah bisa jaringan, udah bisa memakai HP. Padahal untuk beberapa daerah sulit untuk mendapatkan akses seperti itu. Nah, makanya ibu ini juga ngasih kegiatan yang dimana mereka bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu, dengan memberikan informasi faktual dan ilmu-ilmu. Itu kemudian mungkin kalian pernah dengar ya bahwa salah satu penyebab bahwa di Indonesia itu minat bacanya sangat rendah kan? Iya, kan dengarkan ya minat baca masyarakat sangat rendah. Oh iya, mohon maaf Bu. Untuk
problem sekarang tuh sebenarnya bukan buta huruf lagi, tapi ya minat baca sekarang. Iya, ya minat baca. Benar, kalau kita melihat ya di masyarakat kita mungkin sangat sedikit jumlahnya yang sudah tidak bisa membaca kan. Iya udah. Kalau yang terakhir saya baca itu sih dari tahun ini tinggal 2%, jadi tinggal 3 juta orang yang buta huruf. Yang buta huruf banget tinggal. Dari total seluruh Indonesia kan 100% itu saya baca terakhir di tahun 2020 tinggal 2,9%. Nah itu lumayan kan, cuma bagaimana sekarang aktivitas di bidang literasi, apakah di luar 2 juta 3 juta tadi itu aktif membaca atau tidak, seperti itu. Iya, pada dasarnya cuma jangan sampai kita cuma tahu baca doang guys. Kita kan bisa tuh apa yang kita tahu kita share ke orang-orang. Tuh, kemudian jadi minat baca itu tadi ya bukan hanya disebabkan oleh buta huruf seperti itu kan. Jadi ada faktor lain sebenarnya. Kebetulan faktor apa tuh? Faktor lain yang menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah. Yang kemarin ini informasi terbaru kemarin saya ikuti di kegiatan saya kemarin itu. Iya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengatakan bahwa yang menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia itu karena kurangnya buku-buku yang tersedia. Jadi yang sesuai dengan usianya ya. Misalnya kita di Gorontalo. Oh, iya? Coba kalau Ramadan perhatikan nih di Gorontalo seberapa banyak buku yang tersedia yang khusus untuk usia dini misalnya. Dan yang di dalamnya itu terdapat kearifan lokal misalnya. Kan? Jarang sih kan? Bu. Kebanyakan itu buku sejarah, buku pengetahuan umum, buku-buku penulis-penulis yang lebih ngarah ke luar sih, keluar kota mungkin tapi yang kearifan lokal jarang banget. Nah itu kalau misalnya kita ke toko buku nih, pasti yang kita dapat mungkin buku cerita, dongeng-dongeng itu dari luar kan. Nah yang padahal di Gorontalo kita banyak. Oh, banyak ada kan? juga ya? Iya banyak, ada cerita Lahilote. Tahu nggak cerita Lahilote? Oh iya pernah dengar. Kan Bu Ibu Ngale kan banyak. Jadi itu hanya sebagian kecil. Banyak, maksudnya banyak cerita-cerita. Banyak cerita-cerita lokal, tapi sayangnya kurang orang-orang awam belum tahu cerita-cerita tersebut. Itu. Jadi karena memang bukunya belum tersedia dengan ada yang menulis cuma tidak tersedia dan terbatas jumlahnya. Nah, misalnya kami sendiri nih setiap tahun itu pasti menerbitkan buku. Jadi ada beberapa tulisan cerita anak misalnya, tapi kami hanya bisa mencetak paling banyak 300 eksemplar. Nah, dibanding dengan jumlah ya. Dibandingkan dengan gak usah Indonesia Gorontalo aja kurang lebih 3 juta orang. 300 banding 3 juta itu satu banding. Nah, itu kan jadi memang ini membuktikan bahwa memang literatur kita sangat kurang. Nah itu menjadi salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan untuk menambah memperbanyak jumlah buku cerita anak. Seperti itu. Jadi dari dini kita udah siapkan biar generasi baru terbiasa untuk berliterasi. Iya benar sekali. Jadi kami itu ditugasi untuk menerjemah. Kalau tahun ini ya, kami ditugasi untuk menerjemahkan cerita rakyat Gorontalo yang berbahasa Gorontalo ke dalam bahasa Indonesia. Itu. Oh jadi biar kan termasuk saya sendiri kan belum terlalu tahu bahasa Gorontalo. Jadi kayak orang-orang bisa tertarik ya Bu ya. Dan bahkan mungkin bukan cuma orang Gorontalo, orang luar dari Gorontalo bisa seluruh Indonesia mungkin. Benar. Nah buku cerita ini juga kan tidak sekadar diterjemahkan kemudian diterbitkan begitu saja, tidak kan, perlu kan didesain. Kalau anak-anak mungkin membutuhkan animasi yang menarik kan untuk anak-anak. Nah itu yang tidak ada sama kita sekarang. Sangat kurang. Kekurangan sumber daya manusianya ya. Termasuk sumber daya manusia yang rela ikhlas untuk melakukan kegiatan literasi sampai ke pelosok-pelosok desa seperti itu. Kalau untuk ukuran kita di tengah kota seperti ini, kita kan mudah mengakses internet, jadi gampang banget tinggal buka provider buka internet Google langsung dapat jawabannya. Seperti
seperti itu. Jadi bisa mencari bahan bacaan dari internet. Tapi untuk pelosok-pelosok iya, sangat minim. sangat minim seperti itu. Mungkin kalian yang mendengar atau yang menonton tertarik untuk terjun di lapangan, membantu orang-orang bahwa ini kesempatan buat kalian. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan cukup tidak harus kemana-mana, di lingkungan kita saja seperti itu. Jadi kita mungkin kalau kalian ya di Karang Taruna ataupun dengan kegiatan seperti ini kan kalian mempublikasikan buku-buku, misalnya kalian membaca terus dipublikasikan ke masyarakat kan bisa. Jadi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin teman-teman yang ada di pelosok, mereka bisa memanfaatkan Karang Taruna, kemudian membuka taman bacaan dengan apa ya? Sebenarnya untuk mendapatkan buku-buku itu kan banyak caranya. Pasti saya yakin pemerintah daerah sudah menyiapkan buku-bukunya, ada perpustakaan daerah, perpustakaan desa, itu bisa kerjasama dengan perpustakaan seperti itu. Apalagi sekarang yang saya tahu ya di perpustakaan daerah itu menyiapkan satu mobil perpustakaan keliling kan. Jadi bisa kalian mengusulkan ke dinas perpustakaan, arsip dan kepustakaan misalnya untuk meminta bantuan buku. Jadi mereka yang keliling mungkin setiap taman bacaan ataupun komunitas baca dimanapun saya yakin bisa seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tapi ya memang susah juga sih kalau bagaimana yang mengalihkan orang dari gawai dari gawai ke buku mungkin agak susah. Apalagi di zaman sekarang orang lebih suka yang praktis kan. Nah, kemudian tadi yang kedua ya. Orang lebih suka praktis, jadi kadang-kadang hal dasar jadi sering dilupain. Iya. Kemudian penyebab lain ya. Ada dua penyebab yang disebutkan oleh Kepala Badan Bahasa itu. Yang kedua adalah kurangnya kesempatan. Jadi orang bukan berarti tidak mau membaca, tapi karena aktivitas yang tinggi sehingga mungkin hanya membaca hal-hal yang penting. Jadi misalnya ada sebuah buku. Kita punya buku kan tidak mungkin dalam satu buku itu kita bisa selesaikan dalam 1 hari atau dalam 1 minggu misalnya, bergantung kesempatan kita bergantung waktu dan bergantung. Nah itu kurangnya kesempatan untuk membaca itu. Jadi itu banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya minat membaca. Tapi dari Kang Ribu sendiri udah pasti ada kegiatan untuk menyiapkan solusi-solusi itu kan dari beberapa hal itu kan. Iya, kami tetap berpartisipasi aktif untuk menyiapkan bahan bacaan tentunya, termasuk bahan bacaan untuk mengenal bahasa lokal seperti itu. Karena bahasa lokal sudah mulai terlupakan. Terlupakan juga tidak, tapi ada bahasa di Gorontalo itu yang kondisinya hampir punah. Oh. Iya, bahasanya Ramadan. Bahasa Suwawa. Bahasa Suwawa. Nah, kalau kita bicara tentang bahasa Suwawa kan pasti ada literasi di situ. Mengapa anak-anak banyak yang tidak bisa berbahasa Suwawa karena ada mungkin program literasi yang tidak jalan di situ. Mungkin membaca buku-buku baca Suwawa atau menulis. Nah, tapi seperti kendalanya yang tadi, kendala literasi secara umum kan, referensi atau literatur dalam bahasa Suwawa apalagi dalam bentuk cerita itu sangat minim. Itu. Tapi emang saya pribadi sih pada dasarnya saya mewakili generasi saya sih. Kami itu bukan tidak mau untuk belajar bahasa, tapi kami merasa bahwa mungkin wadahnya kurang. Tapi dengan adanya wadah-wadah tersebut, mudah-mudahan generasi kami mulai ingin untuk belajar bahasa daerah kita. Kan berdasarkan pengalaman saya, beberapa daerah kan nggak canggung untuk memakai bahasa sendiri. Iya benar. Coba lihat orang Cina. Oh iya, orang Cina juga. Orang Cina, orang Jepang kan mereka itu bangga dengan bahasanya. Nah, kita orang Indonesia, orang Suwawa, orang Gorontalo, teman-teman. Coba mungkin tidak harus di setiap kesempatan sih. Nanti bergantung momen-momen tertentu kalian berbahasa daerah ataupun memanfaatkan media seperti sosial. Ini. Iya, saya tahu kan di Rumah Literasi kan ada program itu ya. Tentang yang berbahasa Gorontalo itu yang lalu itu Tanggomo seperti itu. Jadi memang
dituntut kreativitas teman-teman generasi muda untuk bisa mempertahankan identitas kalian sebagai pemilik bahasa daerah, bahasa Suawa, Atinggola ataupun bahasa Gorontalo. Itu Ramadan. Oke Bu, kan hari aksara kita udah tahu apa, terus juga walaupun ibu nggak merayakan hari aksara, tapi ternyata setiap dari tahun ke tahun tuh ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau literasi. Iya. Kira-kira Bu, ini kan walaupun belum terjadi, kira-kira ibu ada rencana nggak sih, misalkan tahun depan nih ada kegiatan apa gitu yang bisa membuat soal literasi atau khusus untuk hari literasi itu sendiri? Oh iya. Kayak misalkan untuk yang kemarin kan walaupun bukan hari literasi, ibu memberi generasi muda kesempatan untuk memberikan literasi apa hasil karya mereka. Kira-kira kalau misalkan tahun depan mungkin hari aksara yang akan datang, kira-kira kegiatan apa? Bisa. Nah, di bayangan saya sih sebenarnya sudah ada. Jadi tadi kan saya sudah informasikan bahwa kita di Gorontalo kan tidak memiliki referensi yang banyak atau literatur yang banyak tentang cerita-cerita di Gorontalo. Nah, tahun depan itu kami rencana untuk mungkin akan membuat sebuah kegiatan pelatihan menulis cerita barangkali dalam bahasa daerah seperti itu, dan dari cerita itu dalam bahasa daerah kan akan kami terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, kemudian hasilnya, outputnya itu atau hasil akhirnya itu akan kami jadikan sebagai bahan literasi, bahan pembelajaran bahasa daerah. Itu bocoran untuk tahun depan seperti itu. Bagus banget sih, maksudnya dari kayak gitu orang-orang apa sih nih cerita daerah apa sih? Misalkan orang di daerah Gorontalo, aku punya cerita daerah apa sih? Akhirnya kita cari dan ternyata ada bahasa Indonesia doang, bukan cuma bahasa daerah. Iya, sebenarnya tidak harus cerita rakyat, yang boleh dengan kondisi yang sekarang kan teman-teman menulis tentang aktivitas sehari-hari tapi dalam bahasa Gorontalo kan seperti itu. Ibu kan udah ke pelosok-pelosok dan ibu juga udah men-share dari literasi yang ada. Pesan untuk generasi muda Bu. Pesan untuk generasi muda yang sedang menonton atau mungkin sedang mendengar. Ya, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, literasi itu jangan dipahami terlalu berat, jangan dimaknai dengan secara teoritis, tapi mari kita buktikan dengan praktik yang baik. Menulis ataupun dengan membaca pasti akan menghasilkan karya-karya yang fenomenal, bisa saja seperti itu, dan karya yang kalian buat bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang dibaca oleh teman-teman kalian yang ada di Gorontalo ataupun dimanapun berada di seluruh Indonesia, bisa saja seperti itu. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, saya mengajak kalian untuk tetap berkarya, karena saya yakin karena kesempatan kita lebih banyak di rumah dan pasti akan membosankan, makanya lebih baik diisi dengan membaca yang bermanfaat, membaca atau mungkin menulis hal-hal yang sederhana, kumpulkan saja sedikit demi sedikit, kemudian nanti kalau memang sudah bisa jadi sebuah karya yang besar, bisa diserahkan ke mungkin editor atau penyunting untuk mengoreksi dan sebagainya. Jadi mari kita tingkatkan literasi di Gorontalo, buktikan bahwa di Gorontalo itu masih terdapat orang-orang yang peduli terhadap literasi. Karena kita tahu Gorontalo kan ada beberapa versi sih yang mengatakan bahwa tingkat literasi di Gorontalo itu dia peringkat ke-16. Ada yang mengatakan di tahun berapa ya, 2016 itu posisinya peringkat kedua dari bawah seperti itu. Jadi sangat miris ya, prihatin. Jadi saya yakin generasi muda Gorontalo semua orang-orang hebat, bisa menulis. Jadi tinggal ini mungkin karena kita kurang publikasi sehingga banyak orang yang tidak kenal tulisan-tulisan kita. Paling tidak kalian publikasikan di media sosial yang kalian punya. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Dan untuk kalian yang merasa kalau literasi itu sulit, ada suatu pepatah berkata,
Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja. Kalau misalkan kamu terlalu banyak berpikir, kamu berhenti di tengah jalan. Benar. Terlalu lama berpikir, lebih sulit memikirkan daripada mengerjakan. Ya, Kan? betul sekali. Oke, terima kasih Bu karena sudah mendatangi podcast kita hari ini. Mohon maaf kalau misalkan merepotkan sebelumnya. Tidak apa-apa. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan kalian di rumah literasi ini. Kalau misalnya kalian memiliki beberapa kegiatan yang membutuhkan kami di kantor bahasa, kami selalu siap untuk bekerja sama dan sebagainya. Pasti kami hubungi, Bu. Pasti. Tinggal mengirim surat. Siap. Ya, bersurat saja. Oke. Itu sih. Oke, terima kasih semua.